dari beliau bahwa perbuatan kita itu manusia, apapun yang datang dari kita berupa perbuatan, dan memang kebanyakan dari kita, ya salah satu identitas kita sebagai seorang manusia adalah diterjemahkan, dilihat dari perbuatan kita. Nah itu manusia ya, bisa melakukan sesuatu. Nah, semua yang datang dari kita berupa perbuatan, kata beliau itu ada dua. Ada yang sifatnya ittiror, ya, ittiroriyah. Gini, kita tulis ittiroriyah. Ya. Ittiroriyah ini tidak ada kebebasan, tidak ada pilihan. Ya. Dipaksa oleh Allah, sehingga kita tidak mampu untuk memilih. Sehingga kita cuman punya satu sikap, yaitu apa? Nerimo. Itu namanya perbuatan manusia ittiroriyah. Ya. Dipaksa. Kita terjemahkan di bawah sini dalam kurung, dipaksa oleh Allah. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya ya, hidup. Adakah di sini yang memilih untuk tidak hidup? Lah buktinya hari ini kita ada, hari ini kita lahir. Ya, ini menunjukkan bahwa memang kita dipaksa oleh Allah untuk lahir ke dunia ini, ya. Dengan segala risiko, dengan segala tanggung jawab yang kita pikul bersama. Kita dipaksa oleh Allah untuk hidup, ya. Sehingga kita nggak bisa request kepada Allah, ya Allah tar dulu deh ya, jangan dulu hidup deh, ya. Nggak bisa, kita nggak bisa request kepada Allah, nggak bisa minta kepada Allah untuk tidak hidup. Kita ditakdirkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, yang kita sebut dengan perbuatan ittiroriyah, dipaksa oleh Allah untuk menjalani atau untuk hidup di dunia ini agar kita bisa kembali pulang kepada Allah. Ya, termasuk apa? Termasuk kematian juga ya, mati. Ya. Kita nggak bisa maksa kepada Allah, ya Allah karena sudah demen hidup di dunia, udah enak, ya keenakan dengan kehidupan dunia, ya Allah tar dulu dah, ya jangan dulu saya mati atau kekalkan saya di dunia ini, nggak bisa. Kita dipaksa oleh Allah untuk mati, ya. Terlepas kapan matinya, yaitu urusan Allah. Yang jelas suatu saat nanti kita akan mati, ya. Dalam artian kita akan meninggalkan dunia ini, suka atau tidak suka, ya. Kita akan dipaksa oleh Allah. Ridho atau tidak ridho, kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini dengan sebutan mati. Termasuk apa? Termasuk tidur. Ya. Kita sebagai manusia dipaksa oleh Allah untuk tidur. Ya. Sehebat-hebatnya kita menahan untuk tidak tidur, suatu waktu kita akan tidur. Ya. Suka atau nggak suka, rela atau nggak rela, kita akan dipaksa oleh Allah untuk tidur, ya. Termasuk nguap, ya. Itu kan perbuatan yang dipaksa, datang dari Allah yang kita nggak bisa milih untuk tidak nguap, untuk tidak tidur, untuk tidak mati. Itu semua namanya perbuatan ittiroriyah. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini ya dalam pembahasan perbuatan manusia yang sifatnya ittiror, dipaksa oleh Allah, ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama kita, ya. Mereka selesai membahas, ya, bahwa ya memang di sisi lain dari perbuatan kita sebagai manusia ada di mana wilayah itu yang namanya ittiroriyah, ya. Sehingga ya di satu sisi makanya kita sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan, ya. Pertengahan antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Pertengahan antara orang-orang yang menolak takdir dengan yang selalu menyalahkan takdir. Ya. Pertengahan antara orang-orang yang meniadakan kemampuan kudratnya Allah, ya, sehingga mereka menolak takdir, dengan ya pertengahan antara orang-orang yang itu disematkan kepada Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di sini selesai para ulama kita. Ya. Nggak ada perdebatan di kalangan mereka bahwa ya memang ya di dalam diri kita di satu sisi, di satu wilayah ada beberapa perbuatan-perbuatan, ya walaupun itu perbuatan kita, tapi kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa milih, kita nggak diberikan kebebasan untuk memilih, tapi kita dipaksa untuk menerima itu. Apa itu? Perbuatan ittiroriyah.
Nah, yang kedua namanya perbuatan ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah. Nah, disinilah yang menuai perdebatan kalangan para ulama kita. Ya. Ini kita, ya, perbuatan di mana ya memang di satu sisi kita melihat ternyata kita bisa memilih. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu dan kita juga bisa untuk tidak melakukan sesuatu itu. Nah, ini yang kita terjemahkan sebagai kebebasan. Ya. Ikhtiar, kebebasan kita untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Nah, jadi disinilah ya perbedaan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Fanahnu naqul, ini pendapat kita ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu pendapat kita dalam menanggapi, menyikapi perbuatan ikhtiariyah yang dimana kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Bagaimana pendapat mereka? Ya, kata para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, fanahnu naqulu innallaha khaliqun laha aidan. Nah, kata beliau apa? Perbuatan kita, kalau ini jelas ya, ittirariyah ini jelas ya ciptaan Allah ya, tanpa ada perdebatan para ulama kita ya. Siapapun ketika melihat dan merenungi perbuatan ittirariyah ini, kita langsung akan menemukan jawaban bahwa ya iya, karena kita dipaksa oleh Allah berarti ini ciptaan Allah. Yang jadi masalahnya, yang menjadi perdebatan kita adalah ikhtiyariyah. Katanya ciptaan Allah, tapi di satu sisi kita bisa melakukan, kita bisa atau kita punya kemampuan untuk memilih yang kita terjemahkan dengan kebebasan. Katanya ciptaan Allah, tapi buktinya kita bisa mengatur itu. Nah, disinilah kemudian menuai kontroversi pro dan kontra antara para ulama kita. Nah, dan hati-hati dalam membahas masalah seperti ini. Ini sensitif, makanya ini bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kekufuran kalau dia tidak hati-hati dalam menyikapi masalah perbuatan ikhtiariyah ini. Karena memang masalah takdir ini teman-teman sekalian termasuk masalah yang sebenarnya bukan ranah untuk diperdebatkan. Walaupun kita butuh secara ilmiah untuk menundukkan akal kita supaya kita tidak salah kaprah dalam menisbatkan sesuatu kepada Allah. Jangan sampai kita jadi kayak iblis. Ya. Maka disinilah pentingnya para ulama kita terutama ahli akidah untuk meluruskan pemahaman kita agar tidak salah berpikir, ya, tidak rancu pemikiran kita sehingga keburukan pun kita nisbatkan kepada Allah. Ya. Maka disinilah hadir para ulama kita terutama ulama-ulama akidah ahlu sunnah wal jamaah ya dari kalangan Asy'ari dan Maturidi ya untuk meluruskan konsep berpikir kita. Karena bagaimanapun seorang muslim itu bukan hanya lurus secara akhlaknya, bukan hanya lurus secara pengamalan syariat lahiriahnya, tapi juga harus lurus secara pemikirannya. Ini yang kita sebut dengan sebutan manhaj, metode berpikir. Seorang muslim itu ya pemikirannya dia harus lurus, ya. Harus sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, bagaimana para ulama kita menyikapi masalah perbuatan ikhtiariyah kita ini? Kata beliau apa? Fanahnu naqul, adapun pendapat kami ahlu sunnah wal jamaah mengatakan apa? Innallaha khaliqun laha.